Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semuanya, dan semoga semuanya masih tetap semangat ya. Oke, kali ini kita akan coba kemarin agendanya ngoding bareng ya. Ngoding bareng berkaitan dengan PHP framework pakai CI ya. Mungkin sebelumnya kalau yang pertemuan minggu kemarin memang belum saya buatkan videonya ya, gara-gara minggu kemarin laptop saya bermasalah, jadi tidak bisa bikin video ataupun online juga bermasalah juga kemarin. Kemudian untuk yang materi yang sudah Anda download minggu kemarin, bisa sambil dibuka juga. Ada yang sudah nyoba CI3 Bootstrap 4 nggak ya? Boleh ada yang bicara? Biasanya Mas Sony? Halo, tes, cek. Halo, ada yang sudah nyobain CI3? Atau bahkan mungkin CI4? Halo? Oh, belum? Sudah di-download? Sudah bisa pakainya? Belum? Oh, masih bingung. Oke. Oke. Ntar saya siapkan. Oke. Oke, saya akan share layar saya. Oke. Nah, kelihatan layar saya ya? Oke. Mungkin sedikit saya jelaskan yang file PDF yang saya upload di Kulon kemarin. Oke, kali ini di PDF itu kita bicara PHP framework. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang PHP itu sendiri dan kita mencoba-coba menggunakan PHP. Nah, kali ini PHP itu ada banyak frameworknya. Salah satu yang banyak digunakan dan terkenal itu adalah CodeIgniter. CodeIgniter itu ada versi 1, 2, 3, dan terakhir itu barusan kemarin-kemarin itu versi 4. Cuman kali ini kita pakai versi 3 dulu ya. Karena versi 4-nya itu banyak perbedaan yang signifikan. Jadi agak berbeda dari 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian Bootstrap 4 kita sudah coba kemarin dan itu memudahkan kita ya. Jadi berbagai macam CSS ataupun template itu bisa ngambil dari Bootstrap 4 ya. Bagi yang belum paham Bootstrap 4 mungkin bisa lihat videonya lagi. Kemudian kalau CI, kenapa CI? Berbagai macam keunggulannya. CI itu kecil dan memudahkan. Footprintnya juga kecil. Kalau kita download CI3 itu hanya 2 mega gitu ya. Kalau CI4 1,2 mega bahkan. Tapi tutorialnya, user guide-nya yang gede. Itu nggak masalah. Pada saat nanti kita jadi, itu tetap ukurannya kecil. Tutorialnya tidak perlu disertakan gitu. Kemudian simple solution bisa menggunakan konsep MVC, model view controller, tapi bisa pakai MVC bisa enggak ya. Jadi tidak dipaksa untuk MVC full gitu.
Kemudian dokumentasinya sangat jelas, baik online ataupun bisa kita download secara offline-nya. Kinerjanya itu bagus dari berbagai macam kompetitor PHP framework yang lainnya gitu. Kemudian yang penting adalah keamanan security-nya itu dipikirkan secara serius dan itu sudah kita serahkan ke CI-nya. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak ribet ngurusin security, kita fokus pada bagaimana membangun halamannya ataupun kontennya. Kemudian eh, konfigurasinya sedikit hal yang perlu kita konfigurasi untuk bisa kita buat aplikasi berbasis webnya. Berbagai macam hal itu defaultnya dia tidak hidup ya, perlu kita hidupkan gitu ya. Jadi dengan berbagai macam itu kecil dimatikan defaultnya. Jadi hal-hal yang penting saja yang perlu kita hidupkan nanti akan kita konfigurasi. Berbagai macam developer itu banyak yang menggunakan CI ya. Jadi framework ini terkenal dan mudah digunakan juga. Berbagai macam komparasi dari framework itu bisa kita lihat di sini ya, di Wikipedia. Framework dari PHP ataupun yang lainnya itu banyak sekali disajikan di sana. Misalnya kalau kita tadi PHP framework ya, di situ JavaScript, Perl. Nah ini PHP framework. PHP framework di sini tidak hanya CI ya, banyak sekali di sini mulai dari Agavi, Cake PHP, CI, Fatfree, Fuel PHP. Kalau Anda mau coba semuanya silahkan, cuman barangkali kalau Anda sudah memilih dan fokus di situ, fokus saja di situ gitu ya. Dalam artian berbagai macam hal framework yang lain itu sebenarnya mirip gitu ya. Jadi kita pilih, kemudian kita fokus, kita belajarnya jadi lebih enak lagi. Gitu. Oke, di grup itu ada beberapa mahasiswa yang bermasalah absensinya. Nanti akan kita bantu di belakang aja kali ya. Setelah perkuliahan nanti kita bantu untuk absensinya. Yang jelas nanti absensinya sebelum jam 10 ya. Oke, kembali ke sini. Ini tadi berbagai macam PHP framework yang ada. Anda bisa coba, cuman kalau saran saya, pilih salah satu yang kira-kira banyak digunakan dan fokus di sana. Jadi belajarnya tidak terlalu banyak karena sebenarnya pada mirip-mirip juga gitu ya. Kemudian kembali ke PDF-nya. Jadi MVC itu maksudnya seperti pada gambar di sini. Jadi M itu adalah model, view, kemudian C itu adalah controller. Jadi dari sisi klien, baik berupa browser klien ataupun pada prinsipnya klien itu mengakses ke aplikasi kita, itu dia akan menuju ke controller gitu. Jadi semuanya itu bertumpu pada di controllernya. Pada saat si klien request sesuatu, dia controller akan mengatur apakah dia butuh model. Model itu sesuatu yang berhubungan dengan basis data atau database gitu ya. Atau dia butuh view tampilan yang mana, dia akan mengambil dari view, kemudian diolah di controller, dan disampaikan lagi kepada klien. Jadi bentuknya seperti ini. View itu adalah tampilan layar, antar muka mana yang dibutuhkan oleh klien, itu akan diambil oleh controller. Kemudian dia butuh data apa saja, dia mengambil dari model, kemudian digabungkan di dalam controller untuk disajikan kepada klien. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi di sini controller itu tugasnya mengatur alur program. Kemudian model itu hubungannya dengan database, kita query di situ, kita ambil insert, update, delete itu semuanya ada di situ.
Kemudian view itu untuk tampilan user. Jadi pada saat user request apa, dia butuh tampilan yang mana, kita pilih, si controller memilih, kemudian semuanya diolah di controller dan diberikan kembali kepada si klien. Sederhananya seperti itu. Kemudian kalau di CI, di Code Igniter, di sini semuanya dari sisi klien sebenarnya dilakukan di routing dulu. Routing itu tugasnya itu mengatur aliran. Jadi ini mau diarahkan kemana. Kemudian dia dicek, kemudian diamankan, difilter oleh security-nya. Kemudian diolah oleh controllernya. Controller di sini dia membutuhkan berbagai macam hal, baik dari model, library, helper, plugin, script, semuanya kalau dibutuhkan pada saat si klien itu minta sesuatu, dia akan olah, kemudian ditampilkan, kemudian casing ini untuk membantu kecepatan atau kinerja dari aplikasi kita. Jadi kalau yang di request oleh klien itu sudah pernah dilakukan, biasanya akan diambil dari case gitu ya. Kemudian ditampilkan. Jadi bisa jadi tidak masuk ke kanan tapi langsung ke case kemudian ditampilkan seperti itu. Jadi untuk menjaga kinerjanya dia ada casingnya. Alurnya semacam ini. Kemudian satu lagi berkaitan dengan MVC. Jenis pemrogramannya itu adalah object oriented. Jadi kita perlu kenal yang namanya class. Class itu template-nya seperti ini. Jadi ada nama kelas, kemudian di dalam kelas itu ada atributnya, kemudian di dalam kelas juga ada namanya method. Jadi ada atribut, ada method. Atribut itu bisa dikatakan variabel ya. Method itu prosedur atau function. Jadi nanti yang akan kita coding adalah kelas-kelas gitu ya. Di dalam kelas ada atribut dan ada method. Sederhananya seperti itu. Nanti kita akan coba lihat hasilnya seperti apa ya. Kemudian silahkan Anda download dan install CI versi 3. Link downloadnya di situ ya, CI versi 3. Oke, di situ ada CI 4 dan CI 3. Kali ini kita akan download versi 3 dulu. Jangan lupa PHP-nya itu versi 5.6 ya. Jadi kalau Anda download SAM di situsnya Apache itu ada beberapa versi PHP. Kalau CI3 PHP-nya versi 5.6. Sebenarnya dikasih PHP versi 7 juga nggak masalah, cuman nanti ada beberapa penyesuaiannya. Di sini Anda bisa download, kemudian translation itu berkaitan dengan bahasa, nanti akan kita jelaskan, dan source-nya kalau Anda mau ikut berkontribusi gitu ya. Jadi Anda bisa download di situ, CI3. Mau download versi 4, boleh, nanti silahkan Anda coba gitu ya. Tapi kali ini kita akan bermain di CI3 dulu. Jangan lupa dinyalakan SAM-nya. Oke, SAM-nya saya nyalakan. Jadi MySQL dan Apache Web Server-nya silahkan dinyalakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Belum? Halo, masih pada hidup kah? Oh, masih. Oke, setelah Anda download, kemudian masuk ke folder SAM-nya.
Jadi masuk ke folder sum-nya. Oke, boleh di mute. Oke, setelah Anda download dan masuk ke folder sum. Jadi di dalam sum itu kan ada ini ya. Kalau Anda lihat ada bin, CGI bin, dan seterusnya. Waktu PHP pernah kita jelaskan ini ya. Jadi di dalamnya ada folder htdocs. Di dalam htdocs itu setelah Anda download CI3 tadi, CI3 itu ini ya. Jadi setelah Anda download CI3 kan Anda akan dapat satu file zip namanya bcit ci code igniter 3.1.11. Kalau nggak salah itu, silahkan diekstrak zipnya di dalam folder htdocs gitu. Kalau kita ekstrak, nanti kita dapat satu folder di sini bcit tadi ya, hasil ekstrakan dari zipnya. Silahkan itu foldernya bisa di rename, rename yang sederhana, apa ya, pemlanjut gitu ya, pemrograman lanjut. Nah, saya tulis pemlanjut. Jadi di sini ada satu folder pemlanjut. Kemudian di dalam folder pemlanjut, di sini ada isinya, ada folder application, system, user guide. Kemudian beberapa file lainnya. Seperti yang di file PDF-nya. Itu kan struktur atau default page dari CI itu kan di sini ada folder application, system, user guide, dan seterusnya. Nah, nanti yang kita akan otak-atik di folder application. Kemudian untuk apa namanya, beberapa hal konfigurasi awalnya akan kita lakukan. Sebelum itu, saya akan berikan ini sebentar. Ada beberapa file yang akan saya share di sini. Bisa Anda download dan diekstrak di situ. Ntar saya copy linknya. Chatnya di mana ya? Sini. Di chat dari Microsoft Teams-nya ada sebuah link, silahkan di-download. Di situ isinya aset, isinya gambar yang akan kita gunakan di pertemuan ini. Silahkan di-download asetnya. Oke, Anda sudah lihat layar saya lagi. Asetnya silahkan di-download dan apa namanya, dimasukkan ke dalam folder pemlanjut tadi ya. Di sini ada aset.zip, itu Anda ekstrak saja. Nah, nanti akan muncul di sini satu folder aset. Di dalamnya ada CSS dan ada image ya. Image itu nanti akan kita gunakan di dalam pembangunan aplikasi pakai CI tadi ya. Di dalamnya ada folder thumb, kemudian ada file-file seperti ini.
gambar-gambar aset yang bisa kita gunakan. Di dalam thumb, di sini ada beberapa gambar lagi yang lainnya, seperti itu. Itu folder aset gambar yang kita gunakan di pertemuan portfolio ya. Jadi silahkan bisa download folder asetnya. Apakah ada kesulitan download asetnya? Halo? Nggak ada ya? Ya? Hah? Apanya yang bayar? Oh, itu kan di pojok kanan atas itu bisa download langsung. Direct download. Bisa kah? Direct download bisa? Oh iya, oke. Yang lain bagaimana? Ini pada di Semarang semua atau di luar Semarang ya? Oh, di rumah. Rumahnya tuh maksudnya Semarang atau oh Bekasi? Oke, oke. Sinyalnya lemot. Iya, iya di htdoc terus kemudian di dalam ekstrakan dari CI-nya tadi. Tadi kan kita sebentar saya share layar lagi. Nah, di dalam apa namanya? Folder sum tadi kan ada htdoc ya. Nah, di dalam htdoc itu kan kita ekstrak yang CI3-nya tadi. Kemudian kita rename jadi folder pemelanjut. Di dalamnya ada application, kemudian system, user guide. Nah, asetnya kita taruh situ dan diekstrak. Jadi nanti ada folder aset di sini. Seperti pada layar Anda, di dalam pemelanjut itu ada application, kemudian nanti ada aset, system, user guide, dan beberapa file yang lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian Anda bisa buka apa namanya? Ini ya, Sublime gitu. Anda untuk yang apa namanya? Di sini kan Sublime kan bisa macam-macam. Ada yang pakai Sublime, ada yang pakai apa namanya? Notepad++ itu juga silahkan gitu. Kita buka folder pemelanjutnya itu di Sublime-nya. Anda tinggal klik kemudian tarik ke Sublime-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi di Sublime-nya itu di sebelah kirinya akan keluar ini folder pemelanjut, isinya ada application, kemudian aset, kemudian system, kemudian user guide, dan file yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, setelah semuanya sudah, itu Anda bisa buka satu tab di browsernya. Kemudian kita bisa buka localhost,
kemudian lanjut gitu ya. Jadi nama folder yang Anda rename dari CI tadi itu kita tuliskan di sini. Kalau kita enter, nah munculnya adalah halaman seperti ini. Kalau sampai muncul halaman seperti ini berarti instalasi CI3 Anda itu berhasil gitu. Sederhana kan. Jadi diekstrak saja, kemudian dibuka localhost, kemudian garis miring pemlanjut. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Berarti downloadan CI Anda itu berhasil, instalasinya oke, dan bisa digunakan. Sederhananya begitu. Ada pertanyaan? Silahkan. Bisa? Berhasil? Ya? Oke. Masuk ke halaman ini ya. Oke, halo. Masuk ke halaman ini yang saya tunjukkan di dalam layar yang saya share ya. Oke. Baik, Anda buka Sublime-nya, kemudian foldernya tadi masukkan ke Sublime-nya, jadi kita bisa langsung modifikasi di Sublime-nya di sini ya. Kemudian satu lagi, di dalam htdoc Anda itu kan ada yang kemarin ya, yang kita gunakan portfolio. Jadi portfolio juga taruh di situ karena kita akan ngopi banyak hal dari portfolio. Nah, yang akan kita lakukan itu seperti ini. Localhost ini yang saya siapkan. Sebentar. View. Oke. Sebentar. Nah, yang akan kita buat itu adalah sebuah web. Di sini menggunakan database stay home, sama seperti database yang pernah Anda download di sebelum UTS itu kan ada database stay home, ada purpose, ada C dan sebagainya ya. Kali ini kita gunakan stay home lagi. Jadi di sini ada tampilan home-nya. Stay home itu rental video. Di dalamnya ada video, ada staff-nya, dan ada yang peminjaman video semacam itu. Nah, di sini ada beberapa menu di atas itu home, kemudian ada staff. Staff itu akan muncul semacam ini. Jadi staff-staff yang ada di stay home. Di dalamnya kita ada menu tambah staff, kemudian pencarian, kemudian setiap datanya itu kita bisa lihat detailnya, detail dari datanya. Kemudian bisa kita ubah ataupun kita hapus. Nanti akan kita buat semacam itu. Kemudian di sini ada branch, kemudian movie, rental agreement. Itu nanti Anda bisa ambil datanya dari tabel stay home juga dengan cara yang sama seperti staff ini. Nanti kita akan coba tunjukkan untuk yang staff saja. Kemudian galeri itu muncul gambar ya. Oh.
Oke, sampai di mana? Ketinggalan sampai di mana? 3. Oke. Oke, yang masih download, Anda silakan lihat dulu ya. Ini juga saya rekam juga, cuman nanti kayaknya motong-motong rekamannya ini banyak yang harus dipotong biar lebih padat, dan mungkin beberapa hal seperti percakapan ini tidak akan masuk ke dalam rekaman ya. Nanti biar lebih singkat rekamannya. Tapi mungkin agak lama karena banyak hal yang dipotong gitu. Mungkin kita lihat dulu ya, kita lanjutkan dulu ya. Oke. Saya lanjutkan. Tadi galeri, kemudian kontak, itu kita ambil dari portfolio yang kemarin ya. Kalau masih ingat, eh, di sini portfolio, tugas dari portfolio kemarin itu kan kita bikin semacam seperti ini ya. Satu halaman, di atasnya ada navigation bar-nya, ada menu-menunya, kemudian di dalamnya ada, di sini ada logonya, kemudian ada about, kemudian portfolio, dan kontak. Ini akan kita lanjutkan, termasuk di bawahnya ini kan ada footernya. Ini nanti akan kita bawa ke aplikasi yang baru, yang ini tadi, di mana aplikasi yang baru ini lebih kompleks karena melibatkan data. Kalau kemarin itu kan kita di sini tidak melibatkan data dari database ya. Perbedaannya seperti itu. Di sini ada data yang kita ambil dari tabel staff, kemudian nanti di branch, movie, rental agreement bisa Anda lakukan hal yang sama. Kemudian kembali ke CI-nya, ini adalah halaman default dari CI. Jadi di CI ini sebenarnya halaman indeks dari CI itu ada welcome. Di sini dia akan mengambil dari view welcome message. Controllernya itu adalah controller welcome. Sebenarnya kalau di CI itu di belakangnya tuh ada index.php, kemudian welcome. Jadi kalau Anda ketik di browsernya seperti ini dia akan menuju pada halaman yang sama. Sebenarnya URL semacam ini itu nanti akan kita jadikan apa ya, cara untuk mengakses dari beberapa halaman di dalam CI-nya gitu ya. Jadi di file PDF konfigurasi awal itu kita ingin menghilangkan si index.php yang ada di sini. Jadi sebenarnya nanti kalau untuk mengakses halaman ini juga harusnya tidak perlu index.php, cukup localhost, pemlanjut, dan welcome. Kenapa ini error? Karena indeks PHP-nya hilang gitu ya. Nanti akan kita buat bagaimana caranya biar indeks PHP dihilangkan di sini tetap tampil seperti yang tadi ya. Gunanya untuk mempermudah pada saat kita akses URL-nya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk membuang indeks PHP-nya tadi, itu di file PDF-nya Anda bisa apa namanya? Di situ ada URL ke user guide-nya CI3. Jadi bagaimana menghapus index.php-nya itu ada di situ ya, dijelaskan removing index PHP file. Kita buat file yang namanya htaccess. Jadi untuk merewrite-nya. Jadi ini kita copy saja. Ini kita copy. Kemudian di sublime-nya kita akan bikin file htaccess di luar gini ya. Jadi di pemrograman lanjut. Jadi apa ya? Satu level dengan readme, license, index, dan seterusnya.
Di sini kita bikin file, new file, kita paste dan kita simpan. Dikasih nama htaccess .htaccess semacam ini. Kita save. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul file .htaccess semacam ini. Isi di dalamnya di sini refresh engine on dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mengubah application configuration di config PHP. Kita base URL-nya itu kita isi dengan belajar CI, dan index page-nya itu kita isi kosong. Jadi sebelumnya ada index PHP kita hapus. Config PHP itu ada di sini. Anda kembali ke Sublime-nya. Jadi di folder application, kemudian config, itu di sini ada config.php. Di dalamnya sini ada config index PHP. Ini di dalamnya index PHP-nya kita hapus. Kemudian yang tadi di sini base URL-nya kita tulis localhost, kemudian tadi nama foldernya adalah pemlanjut gitu ya. Atau kita kopikan di sini. Jadi pemlanjut di sini kita copy. Nah, kan seperti ini ya. Kita copy, kemudian ke Sublime-nya base URL-nya ini kita isi dengan pemlanjut. Jadi dua hal ini kita ubah. Jadi config base URL-nya kita isi dengan nama folder tadi ya, localhost, kemudian nama folder dari CI kita. Kemudian config index page-nya kita kosongkan. Tadinya ada tulisan index PHP, kita hapus. Seperti itu. Kemudian jangan lupa disimpan. Setelah kita simpan, kita tutup saja dan kita kembali di sini. Kalau kita refresh di sini akan muncul halaman yang sama, dan kalau kita tulis welcome tanpa indeks PHP akan muncul halaman yang sama. Dengan cara ini berarti index.php tidak perlu ada di dalam URL kita. Seperti itu. Tadi harus kita tulis index PHP, sekarang tidak perlu. Gitu ya. Kalau Anda perhatikan, misalnya di sini, di aplikasi yang mau kita bangun, di sini kan localhost, kemudian nama foldernya adalah mas gitu ya. Kalau kita masuk staff, di sini mas, kemudian staff. Kemudian kalau misalnya kita mau melihat salah satu datanya, di sini misalnya data yang pertama detail, di sini staff detail S0003. S003 itu sesuai dengan ID-nya di sini. Jadi URL ini nanti yang akan menjadi acuan pada saat kita mengedit, menghapus, ataupun menambah data. Fungsinya URL di sini nanti akan seperti itu. Gitu ya. Di sini home, kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kecuali yang tertinggal tadi ya. Maaf, Anda ikutin dulu, lihat dulu sambil download. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Di sini, di folder pemlanjut ini tadi, ini welcome bisa kita tulis atau tidak, itu nggak ada masalah. Karena default controllernya itu adalah welcome. Nah, default controller itu, ini kan konfigurasi awal tadi sudah kita lakukan. Kemudian mengelola controller, di sini kita akan mengubah controller kita. Defaultnya itu adalah ke welcome. Nah, nanti kita akan ubah ke home, yang aplikasi kita sendiri gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan default controller itu adalah ini ya. Ini controller yang dipakai itu adalah controller welcome.
Letaknya ada di sini. Kalau Anda buka Sublime-nya, di dalam folder application itu di sini ada folder controller. Controller di sini, di dalam folder controller ada index.html dan ada welcome.php. Nah, kalau Anda klik welcome PHP, ini adalah controller default-nya. Jadi pada saat ada satu request dari user atau klien dari aplikasi kita, akan diarahkan pertama kali ke controller ini, controller welcome. Isi di dalam controller welcome di sini itu dia biasanya akan masuk ke index. Dia akan memanggil welcome message. Welcome message ini letaknya ada di view. Kalau di sini view, berarti di sini kita ada folder view. Di sini folder controller, kemudian folder view. Di dalam view di sini ada welcome message. Jadi sesuai dengan di sini memanggil welcome message, maka di dalam folder view harus ada welcome message.php. Nah, ini adalah tampilan HTML-nya yang Anda lihat di layar browsernya. Seperti itu. Nah, kita akan mengubah dari welcome ke dalam controller home ya. Kita bikin dulu di dalam controller. Di sini Anda bisa klik kanan, new file, kemudian kita simpan dulu saja biar tidak lupa. Simpan sebagai home.php. PHP seperti ini. Di dalam folder controller ya. Kita simpan. Kemudian isinya apa? Isinya kita kopikan dari folder welcome dulu saja. Sederhananya seperti itu. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, jangan lupa di sini tadi berkaitan dengan object oriented. Itu nama filenya di sini adalah home.php, hanya besar, jangan lupa. Nah, di sini berkaitan dengan di sini kelasnya. Karena nama filenya itu adalah home.php, kelasnya namanya juga sama, home seperti ini, hanya besar. Di sini home kelas home extend CI controller. Jadi di dalam CI itu kan dia object oriented, jadi berbasiskan objek, berorientasi objek. Dia punya satu controller utama namanya CI controller. Jadi semua controllernya itu extend kepada si controller utamanya. Maksudnya seperti itu untuk baris yang keempat ini. Jadi semua controller yang kita punya, dia harus extend ke CI controller, controller utama dari CI-nya. Nah, kalau yang atas ini, define base path or exit ini untuk masalah keamanan. Jadi di sini mencegah yang namanya SQL injection gitu. Jadi kita copy saja dari yang welcome tadi. Kemudian di dalamnya ini menjadi tidak penting. Yang penting di sini adalah sebuah metode seperti yang di file PDF tadi. Object oriented class itu di dalamnya ada atribut atau variabel, kemudian ada metode. Metodenya itu bisa berupa prosedur, bisa berupa function. Nah, di sini kita punya function. Minimal sebuah controller itu ada function index-nya. Karena function index itu nanti akan diakses pertama kali kalau si controller tadi itu diminta gitu ya. Di dalam function index itu dia mau mengambil tampilan gitu ya. Kalau tadi tampilannya dari welcome message, kita akan bikin tampilan kita sendiri. Misalnya home semacam itu. Jangan lupa dia akan mencari di folder view. Kemudian di sini harusnya ada home.php. Untuk lebih
lebih tertata rapi, di dalam view kita bikin folder dulu saja. Kita bikin folder namanya home. Home. Nah, di sini di dalam view akan muncul home. Kemudian di home itu kita bikin satu file namanya index.php saja. Jangan lupa kita simpan index.php di dalam folder home di sini ya. Nah, biar rapi tadi di sini home kemudian index. Jadi nanti yang akan dipanggil adalah si indexnya ini. Kemudian indexnya ini kita kopikan dari portfolio dulu saja. Misalnya dari index HTML-nya. Kita copy ke index PHP. Seperti ini. Jangan lupa disimpan. Kemudian yang dilakukan di konfigurasi berikutnya itu adalah mengelola controller tadi ya. Kita bikin controller baru namanya home, kemudian routingnya. Jadi kita ubah tadinya itu ke welcome, kita ubah ke home. Jadi di sini di dalam application, kemudian folder config, itu ada namanya root.php, kita bisa buka. Di sini application, config, kemudian root.php, di sini ada default controllernya, dia adalah welcome, kita ganti dengan home. Kita simpan. Kalau sudah kita simpan dan indeksnya tadi sudah ada, kalau ini kita refresh, pastikan semuanya sudah tersimpan, rootnya kita sudah simpan, ditutup saja. Home-nya sudah kita simpan. Kalau ini kita refresh, nah dia akan muncul portfolio yang kita bikin dari pertemuan sebelumnya ya. Cuma di sini gambarnya belum nyambung. Tapi di sini sudah ada navigation bar, kemudian di bawah itu sudah ada footer gitu. Jadi di index PHP di sini dia sudah bisa kita load di dalam sebagai home di sini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Apakah terlalu cepat? Halo? Anda sampai langkah di mana ya? Anda sampai langkah mana? HT akses. Oh, oke. Jadi maksudnya menghilangkan indeks PHP itu tadi kan ini default controllernya sudah berubah ke home ya. Kalau tadi kan controllernya ke welcome. Sebenarnya kalau kita tulis di sini welcome, itu kita akan kembali ke halaman welcome-nya. Makanya kalau tidak ada controller apapun, maksudnya di situ adalah default controller gitu. Di HT access tadi itu seperti ini. Anda bikin file namanya HT access di dalam di sini ya. Di folder paling luar pemlanjut itu kita bikin file HT access. Di sini saya buka folder file HT access-nya. Isi di dalam file .ht access di sini. Nama filenya tidak ada ya, dalam artian langsung Anda tulis .ht access gitu ya. Isinya itu kita ambil dari link dari CI tadi ya.
CI tadi, di sini ada removing the index PHP file. Removing the index PHP file. Di dalamnya, di sini ada rewrite engine on, bla bla bla, Anda copy, kemudian Anda simpan di file namanya .htaccess. Ini tadi. Setelah itu, setelah htaccess-nya disimpan, kemudian Anda buka folder application, kemudian config, kemudian di sini ada config.php gitu ya. Kemudian di sini ada di baris ke-26 dan ke-38 ya. Di sini Anda tulis base URL-nya jadi http localhost pemlanjut. Di sini nama folder kita tadi. Kemudian index page-nya di sini semula ada tulisan index.php, itu kita hapus gitu ya. Tapi tetap kita sisakan petik di sini, petik-petik gitu. Kalau sudah Anda simpan dan semuanya sudah set, oke, Anda bisa refresh halamannya dan nanti dia tetap akan muncul halaman utama dari tadi ya. Halaman utamanya tadi masih controllernya pakai welcome. Jadi Anda tidak perlu menulis welcome, tadi dia di sini muncul halaman ini tanpa menggunakan indeks PHP yang diwajibkan. Seperti itu. Begitu untuk yang menghapus index.php. Halo, bisa? Sudah oke? Oke. Oke. Kemudian kita akan membangun aplikasi kita. Kita mulai dengan membuat controller baru. Namanya adalah home PHP. Ini Anda buat di dalam folder controller. Jadi mulai dari sekarang dan ke depannya, itu yang akan kita otak-atik itu adalah folder controller. Kemudian di sini ada folder model, kalau kita butuhkan koneksi ke database. Kemudian folder view. Ada 3 di sini, view, model, kemudian controller. MVC tadi ya. Makanya semuanya itu akan dikontrol oleh file-file yang ada di controller. Dia akan memanggil view ataupun model. Kemudian config itu kita gunakan untuk beberapa hal yang perlu kita konfigurasi. Maksudnya begitu. Bikin file di dalam controller. Di sini nama filenya home.php. Di dalamnya di sini tadi saya copy dari welcome message. Anda bisa buka welcome message-nya dulu. Copy dulu saja biar mudah. Kemudian beberapa hal bisa kita hapus. Saya simulasikan lagi. Misalnya ini saya copy, kemudian home ini saya hapus, saya kopikan dari welcome. Kemudian jangan lupa kalau di object oriented, berorientasi objek tadi, karena semuanya CI itu berbasis seperti itu, ataupun semua framework PHP yang lain itu menggunakan konsep objek yang sama. Di sini nama filenya adalah home.php, di sini nama kelasnya juga sama, home, cuman nggak pakai PHP gitu. Yang PHP atas define itu biarkan saja, karena itu berkaitan dengan masalah keamanan yang akan diatur oleh CI gitu ya. Jadi kita sudah dibantu di situ. Kemudian di sini ada yang komentar, itu kita hapus saja. Nah di sini ada satu metode function namanya index. Jadi minimal sebuah konstruktor itu ada sebuah metode namanya index. Nah si index ini menentukan si controller itu mau menjalankan apa pertama kali gitu ya. Jadi di sini yang dijalankan dia adalah mengambil view. View-nya adalah welcome message.
kalau ini saya simpan dan ini saya refresh misalnya, jadi semacam ini, maka muncul si tampilan welcome message di sini. Nah, kita tidak mau ke sini, tapi kita mau ke yang kita buat kemarin ya, yang di portfolio. Maka di sini kita arahkan ininya ke home, kemudian index. Karena kita mau lari ke apa namanya index di dalam folder home, di dalam folder view, maka di sini kita di dalam folder view kita buat folder namanya home, kemudian di dalam home kita bikin yang namanya index.php. Nah, index.php ini tadi. Ini saya hapus dulu. Nah, index PHP di sini, kalau ini kosongan seperti ini, misalnya ya, sedangkan home-nya sudah kita set ke home index, kita simpan, maka kalau kita refresh ini tadi, kalau ini kita refresh, maka tampilannya akan kosong. Nah, akan kosong, karena index.php-nya tadi masih kosong. Si index PHP-nya ini masih kosong. Biar ada isinya, seperti halaman home yang kita mau, kita kopikan di portfolio. Portfolio index HTML ini kopikan semuanya saja ke dalam index PHP. Jangan lupa kita simpan. Setelah itu kita refresh, muncullah halaman portfolio yang di pertemuan sebelumnya ya. Di sini sudah ada navigation bar, ini dari Bootstrap ya. Yang ini juga semuanya dari Bootstrap, Bootstrap 4. Hanya saja di sini gambarnya belum masuk gitu ya. Kontak di sini footernya juga sama. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bisa mengikuti? Oke. Halo. Halo. Ya, halo. Bisa kan? Sampai di mana ketinggalannya? Oh, oke. 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 Oke, lanjut dulu ya. Oke, boleh di-mute lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kan dia akan nge-load index PHP ini gitu. Makanya tampilannya sama seperti portfolio yang kita kemarin. Nah, untuk lebih rapi lagi, kita di folder view kita bikin folder namanya, di sininya folder template ya. Jadi kita bikin folder namanya template. Maksudnya di dalam folder template kita akan buat file header dan footer. Anda ikutin dulu saja. Di sini file namanya kita simpan di sini header.php. Kemudian bikin satu file lagi di template namanya footer. New file kita simpan namanya footer.php. Oke. Di dalam folder template di sini ada header dan footer ya. Nah, header dan footer ini maksud saya adalah di file index tadi, di sini kan HTML sebenarnya. Nah, biar nanti semua halaman kita itu
maksudnya semua halaman yang kita punya, dia akan punya navigation bar dan dia akan punya footer semacam ini yang diubah-ubah setiap di sini aplikasi kita tadi ya. Yang berubah-ubah di dalam aplikasi kita itu adalah yang tengahnya ini. Headernya ini dan footernya itu mau kita adalah sama terus gitu ya. Maksudnya seperti itu. Makanya kalau di sini buka staff, headernya masih sama. Galeri, headernya sama. Kontak juga header dan footernya sama. Untuk kita buat semacam itu, di sini kita bikin header dan footer. Headernya kita ambil dari index PHP tadi, mulai dari doc type di sini HTML5 sampai pada bagian navigation bar itu kita cut gitu ya. Kita cut, kemudian kita taruh di dalam header. Sama juga pada bagian bawah, kita kan bermain dengan footer ya. Footernya itu mulai dari di sini ada footer sampai pada penutup HTML-nya. Jadi di dalamnya itu di sini ada bootstrap 4-nya juga ikut. Kita cut footernya, kita taruh di dalam footer.php. Kita simpan. Setelah kita simpan, jangan lupa di home PHP di sini, ini kita header dan footernya kita load. Load itu maksudnya seperti ini, kita paste. Jadi di sini kita ambil dari template tadi, kemudian header, kemudian yang bawahnya template, kemudian footer. Nah, maksudnya ini pada saat index itu dipanggil oleh controller home, yang akan ditampilkan adalah headernya dulu, kemudian isi di dalam file index, kemudian yang terakhir adalah footernya. Seperti itu. Kalau ini kita simpan, maka kalau yang ini tadi kita refresh, hasilnya tampilannya akan sama. Jadi di sini headernya ada, di sini juga footernya ada juga. Ini footernya kenapa ada dua ya? Header dan footer. Oh ini tadi saya cut nggak ya? Index PHP. Ini save, simpan. Jangan lupa disimpan ya. Ini refresh. Nah, footernya cuma satu. Ini tadi yang index PHP tadi setelah di-cut belum saya simpan. Jadi setelah disimpan, isi di dalam index PHP hanya berisi ininya saja gitu ya. Isinya saja. Begitu juga kalau kita buat semacam ini. Sebenarnya kan indeks PHP di sini kita mau isinya adalah si Jumbotron-nya saja. Maka mulai dari about, kemudian sampai akhir, itu kita hapuskan dulu. Kalau kita simpan, maka indeks PHP di sini akan isinya Jumbotron-nya saja. Maka di sini kalau kita refresh, hasilnya di sini adalah Jumbotron-nya saja. Seperti itu. Dan di sini ada header dan ada footer. Seperti itu ya. Saya harap tidak ada masalah. Footernya biar footernya itu selalu ada di bawah.
Kita tambahin sesuatu di footer, kelasnya kita tambahin nih. Oke. Kita ganti footernya di sini, dia fix bottom, backgroundnya dark dan teksnya light. Kalau kita simpan, footernya dia harusnya ada di bawah terus gitu ya, seperti itu. Terus kemudian gambarnya, biar muncul gambarnya di sini di dalam header, di dalam indeks PHP, maaf. Di sini kan gambarnya image b3.png. Biar gambarnya itu dia apa namanya, mengambil file yang tepat, maka kita ganti di sini yang di dalam image-nya, di dalam source image-nya kita ganti dengan base URL, kemudian dari folder asset, kemudian image, dan profile 1.png. Itu kita ambil dari sini ya. Yang file asset yang Anda download tadi, kan aset, kemudian ada image, kemudian di sini ada profile 1 atau profile 2. Base URL itu sesuai dengan isian konfigurasi base URL yang dikonfig tadi. Makanya dia masuk ke dalam apa namanya URL kita, kemudian masuk ke dalam folder asset, image, dan nama filenya adalah profil1.png. Kalau ini kita simpan, di sini gambarnya function base URL-nya belum dikenali. Oh iya, ada satu hal yang belum kita lakukan kelewat tadi. Di config, base URL itu ada di auto load. Di sini ada yang namanya library yang harus kita load, library URL. Library URL itu ada di sini helper. Di sini ada apa namanya? Auto load untuk URL itu harusnya kita load di dalam helper. Anda bisa tulis begini, URL seperti itu, dan jangan lupa disimpan. Kalau sudah Anda simpan, tutup lagi auto load-nya. Kalau kita refresh, di sini akan bisa. Jadi hebatnya si CI itu, beberapa hal itu bisa kita load, atau beberapa hal itu tidak perlu kita load untuk meminimalisasi gitu ya. Jadi seperti URL ini tadi, ini ada di modul helper, itu kita load untuk bisa kita gunakan di sini function base URL. Seperti ini. Begitu. Makanya di sini muncul si Jumbotron, file gambarnya muncul gitu. Di sini ada home, about, portfolio, nanti akan kita ganti ya. Nah, menggantinya berarti tadi ada di autoload-nya ini kita tutup, ada di header-nya. Navigation bar-nya itu kan ada di header tadi ya. Home kita, kemudian about kita ganti dengan staff, kemudian portfolio kita ganti dengan apa tadi ya? Di sini home, staff, branch, movie kita sesuaikan home, kemudian staff, branch, di sini branch, kemudian kelas ini diganti dengan movie, kemudian kontak itu tetap kontak, kemudian Anda bisa tambahkan yang lainnya. Di sini setelah movie ada rental agreement, kemudian galeri.
ada rental agreement. Di sini rental kemudian tambah satu lagi galeri. Kalau kita simpan, di sini header kita akan berubah ya, yang di atas ya. Kalau kita refresh, oke, home, staff, branch, movie, rental agreement, galeri, dan ada kontak. Kontaknya ini disable. Tadi karena di sini ada disable-nya, kita hapus saja. Kita simpan, dia akan menjadi aktif. Semacam ini. Bisa diklik gitu ya. Kalau disable tidak bisa diklik. Seperti itu, home. Kemudian kita isi galeri dan kontaknya dulu. Yang sudah ada ya. Kita masuk ke controller lagi. Kita akan bikin satu controller baru namanya galeri dulu ya. Kita simpan sebagai galeri.php gitu ya. Galeri.php. Oke, galeri.php kita kopikan dari home juga boleh. Di sini misalnya seperti ini. Yang kita ubah jangan lupa nama kelasnya itu sesuai dengan nama filenya. Jadi galeri seperti ini. Kemudian dia akan load index untuk galerinya. Ambil headernya. Kemudian di sini kita ganti home dengan galeri ya. Galeri. Kita nanti akan bikin folder galeri di dalam folder view. Kemudian ada indeksnya. Kita simpan. Kemudian di dalam folder view kita akan bikin folder namanya galeri. Oke, di sini galeri. Di dalam galeri kita akan bikin file namanya index.php juga ya. Kita simpan di sini index.php. Oke, seperti ini. Galeri tadi ya, index.php di sini masih kosong. Nah, di sini kita ambil galeri yang punyanya portfolio kemarin ya. Di indeks HTML portfolionya kita ambil yang portfolionya. Portfolionya itu mulai dari ini ya, section ID portfolio, kemudian sampai dengan sebelum kontak ya. Kita copy, kita masukkan indeks galeri. Oke, jangan lupa disimpan. Kalau sudah, ini kalau kita klik belum bisa gitu ya. Cuman kalau kita seperti ini, pemrograman localhost, pemrograman lanjut, kita tulis galeri, dia harusnya ngeload galeri portfolionya ini tadi. Jadi di sini dia maksudnya adalah dia akan mengambil ke controller galeri gitu. Sedangkan controller galeri dia akan memanggil view yang ada di galerinya. Di sini header dan footernya tetap sama karena kita juga load di dalam header footernya ini juga. Galeri PHP di sini headernya kita panggil, footernya kita panggil, kemudian kita tinggal isi di tengahnya apa gitu ya. Seperti itu. Yang kontak juga sama. Kita akan bikin satu controller namanya kontak. Kita kasih nama simpan, kasih nama kontak, kontak.php. Kemudian sederhana kita kopikan saja dari home atau yang lainnya boleh. Jangan lupa nama file nama kelasnya diganti dengan kontak. Oh ya, jangan lupa nama filenya di sini C-nya besar ya. Kita rename jadi C besar kontak. Di sini juga C besar kontak, itu kesepakatan umum ya.
Kemudian di sini kita ambil kontak seperti ini. Nanti kita akan bikin folder kontaknya dan bikin file indexnya. Yang lain yang tidak kita perlukan lagi kita bisa tutup dulu. Footernya udah enggak, galeri tutup, headernya tutup, index di sini tutup. Oke. Kemudian di view kita bikin folder. Foldernya namanya kontak tadi. Kalau nama folder di sini kecil nggak masalah. Kontak. Kemudian di dalamnya kita bikin file index ya, yang akan di load nantinya. Index.php. Kita simpan. Kemudian di index.php di sini kita mau munculkan kontak yang seperti di portfolio kemarin. Maka di index HTML portfolionya di sini kita ambil kontak, section ID kontak, kita kopikan sampai penutup sectionnya, kita pastekan di sini. Jangan lupa disimpan. Ini sudah tidak kita perlukan, kita tutup. Ini oke, kontaknya simpan. Maka kalau ini kita tulis di sini, misalnya tadi kan ini galeri ya. Kemudian ini index, kontak seperti ini, maka akan muncul kontak sama seperti portfolio. Cuman ini kepotong headernya nanti harus ditambahin margin top atau padding top gitu ya, biar dia turun. Seperti ini misalnya index di sini margin bottom sama topnya kalau semuanya sekaligus berarti dia sumbu Y ya. Jadi MY 5 kita simpan. Kalau kita refresh di sini dia akan turun seperti ini. Jadi kita kasih margin atasnya dan ada margin bawahnya. Kalau margin atas bawah itu kan MY ya. Kalau bawah itu bottom, kalau atas itu top. Tapi kalau bottom sama top jadi satu, jadinya Y. Seperti itu. Kemudian ini belum bisa kita klik. Kita harus mengelingkan ini dengan si kontaknya tadi. Kita gunakan base URL lagi. Penggunaan base URL-nya jadi seperti ini ya. Misalnya sebentar. Di dalam ini kan di navigation bar ya. Di navigation bar itu ada di dalam header ya. Tadi view, kemudian headernya itu ada di template. Di sini header. Di bagian bawah sini. Ini kita mau yang galeri sama kontak dulu ya. Ini kita ganti dengan base URL, kemudian kita tambahin dengan galeri semacam ini. Kalau kita simpan, kita refresh, kalau kita klik galeri, dia akan menuju ke galeri. Kontak juga kita bisa berlakukan hal yang sama. Anda copy saja di sini. Saya akan zoom. Base URL galeri ini kita ganti dengan kontak. Seperti ini. Jangan lupa disimpan. Jadi pada saat kita klik kontak, dia akan menuju ke base URL-nya dan kontak. Kalau galeri, base URL dan galeri. Kalau yang lain misalnya di sini home, kita ganti juga base URL kemudian ke home. Nah, seperti ini.
nanti Staff Branch Movie Rental itu juga setelah Anda buat controllernya, Anda bisa arahkan ke seperti ini juga. Jadi kalau kita simpan, kemudian kita refresh, jangan lupa di refresh. Kalau kita klik kontak, dia akan menuju ke kontak. Klik galeri, dia menuju ke galeri. Ini perlu ditambahkan marginnya ya. Kalau kita klik home, dia akan ke home. Jadi simple dan sederhananya seperti itu. Ini tadi galerinya perlu kita kasih margin. Kita buka lagi galeri indexnya. Di sini padding bottom saja. Kita ganti padding bottom sama top gitu ya. Setelah kita simpan, kalau kita refresh, dia akan turun seperti itu. Gitu ya. Dari sini Anda sudah bisa membuat sebuah aplikasi web dengan menu dari navigation bar-nya, dan kita transformasi dari aplikasi portofolio yang kemarin ke CI dengan menu-menunya. Cuman tadi menu staff belum ya. Staff karena mengambil data. Begitu. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Itu baru mindah-mindah ya. Nanti kita akan bermain dengan staff di sini. Oke, kita ke staff. Kita akan buat controller staff. Sebelumnya kita tutup yang lain dulu saja. Mungkin kecuali home nanti bisa kita copy. Kita gunakan untuk copy. Kita ke controller. Kita bikin file untuk staff. Jadi controller di sini kita tulis staff.php, kita simpan ke staff.php. Kemudian sederhananya kita kopikan saja dulu. Jangan lupa nama kelasnya diganti. Nah, di sini akan si staff ini akan memanggil index, dia memanggil header, kemudian footer, tengahnya kita ubah staff index gitu. Jangan lupa kita bikin folder staff di dalam view. View kita klik kanan, kemudian new folder. Di sini kita bikin folder staff. Oke. Kemudian kita bikin satu file namanya, jangan lupa disimpan, index.php. Index.php. Oke. Karena sudah, maka tadi di header tadi ada di template ya. Template header di bagian sini itu kita bisa kopikan URL-nya di sini. Kemudian kita ganti di sini home diganti dengan staff. Nah, setelah oke, staff oke, berarti kalau ini kita refresh, maka di sini staff akan bisa kita klik dan di sini masih kosong karena indeks dari staff tadi masih kosong. Nah, maksudnya di staff ini tadi kan mau kita tampilkan di sini ya data dari staff. Data dari staff ini kita ambil dari database MySQL. Kita cari dulu bentuk tampilan dari tabel yang kita mau di dalam Bootstrap ya. Anda bisa buka Bootstrap-nya. Bootstrap, get Bootstrap. Kemudian di dalam Bootstrap kita cari table. Nah, di dalam Bootstrap table di sini ada berbagai macam table yang bisa kita pilih.
Ada mau yang gelap semacam ini, atau yang headernya gelap dan di bawahnya itu adalah terang, atau yang seperti ini, jadi per baris itu warnanya beda-beda. Kali ini kita akan cari yang kalau di hover itu terlihat perbedaannya ya. Di sini ada hover row. Jadi pada saat kursor kita itu ke satu baris tertentu, di sini dia akan muncul semacam apa namanya shadow bayangan gelapnya. Kita copy saja dan kita masukkan ke dalam indeks yang tadi masih kosong. Kalau ini kita simpan, maka hasilnya kalau kita klik stuff di sini, maka akan muncul tabelnya semacam ini. Tinggal nanti isi di dalam tabelnya itu kita ambil dari database gitu ya. Nah, untuk memanggil database-nya, perlu yang pertama kita lakukan itu adalah masuk ke config-nya, kemudian auto load. Database-nya kita load saja di auto load, karena nanti semua atau banyak controller itu menggunakan database, makanya kita masukkan ke dalam auto load-nya. Nah, database itu ada di auto load yang mana? Kita bisa cari di sini, dia ada di library. Di sini ada library array database email session. Jadi kalau kita pakai database, email ataupun session, itu kita masukkan atau load di library database. Seperti ini, jangan lupa disimpan dan auto load-nya ditutup saja. Kemudian yang kedua, konfigurasi database-nya itu ada di config, dan kemudian di sini ada database.php. Database.php yang perlu kita isi itu di sini ada bagian hostname, itu karena kalau kita pakai SAM, kita pakai localhost. Kemudian username-nya kalau MySQL default-nya SAM itu username-nya root, password-nya kosong, dan database yang kita pakai itu adalah stay home ya. Stay home. Nah, semacam ini. Jadi hostname-nya localhost, username-nya root, kemudian password-nya kosong, dan database-nya adalah stay home. Pastikan Anda bisa terhubung ke dalam database Anda. Misalnya Anda buka localhost, kemudian php myadmin ya. Jadi MySQL Anda stay home-nya bisa diakses di sini, tabel stay home. Database stay home. Di dalam database stay home itu kan ada beberapa tabel ya. Ada tabel staff yang akan kita load nantinya ini. Kemudian ada tabel cabang, branch, rental agreement, dan video. Seperti itu. Nah, ini tadi data ini yang akan kita load ke dalam di sini tadi, di dalam tampilan staff. Nah, biar ini tidak ke kiri dan ke kanan, di sini kan full kanan kiri ya. Sedangkan kalau yang tadi itu kan ini dia ada di tengah semacam ini ya. Biar di tengah itu harusnya tabel tadi kita masukkan ke dalam sebuah kontainer gitu ya. Sama seperti yang sebelumnya portfolio itu semuanya kita masukkan kontainer. Jadi di sini tabel, sebelum tabel kita bikin kontainer. Kita bikin div ya. Div di dalamnya adalah kelas container. Kemudian ini kita cut, kita taruh paling bawah. Kalau kita simpan dan kita refresh, maka di sini dia akan berada dalam kontainer. Jadi kanan kirinya dia ada di tengah semacam ini. Itu fungsinya kontainer gitu ya. Kemudian kita isi datanya ini dengan cara
mengambil datanya di dalam database-nya. Cara mengambil data di dalam database-nya, kita masuk ke dalam staff. Jadi masuk ke dalam staff-nya ini. Kita indeksnya biarkan dulu saja, header-nya ditutup saja dalam staff. Nah, sebelum ini ditampilkan, kita mau mengambil datanya dulu gitu. Maksudnya begitu. Jadi kita harus load datanya. Nanti akan kita ambil dari model datanya tadi. Jadi kita perlu load modelnya. Di sini misalnya untuk meload modelnya kita gunakan cara seperti ini, sama seperti kita meload view. Di sini kita load model, nama modelnya apa? Misalnya mstuff, seperti itu. Nanti di dalam model kita akan bikin sebuah model namanya mstuff. Setelah kita load modelnya, kita nanti akan mengambil datanya dengan cara saya akan buatkan langsung di sini. Jadi si datanya tadi akan kita simpan dalam sebuah array dengan nama data, kemudian isinya stuff, itu kita ambil dari model mstuff-nya, dan metodenya getAllStuff. Biar ini masuk ke dalam view-nya, maka di indeksnya itu kita tambahkan inputan si data ini tadi. Kita simpan, kemudian kita mengurus bagian modelnya. Di bagian model di sini, di bagian model kita akan buat sebuah file mstuff. Jangan lupa disimpan. Tadi mstuff.php. Oke, mstuff.php. Nah, di dalam mstuff.php sama seperti tadi ya. Kita copy seperti ini. Hanya saja, belum tercopy. Hanya saja ini tidak CI controller ya. Jadi ini mstuff, kemudian di sini CI model, bukan CI controller. Karena dia nginduk di modelnya CI. Kemudian functionnya bukan function index, tapi functionnya sesuai dengan di sini tadi. Di sini kan getAllStuff. Jadi getAllStuff kita buat function namanya public function getAllStuff, seperti itu. Nah, di dalam getAllStuff itu untuk mengambil datanya, caranya seperti ini. Jadi yang kita kembalikan pada saat ada satu controller memanggil model ini, dia akan kita kembalikan dengan kita mengambil dari database, kemudian mengambil dari tabel stuff, dan mengambil semuanya. Maksudnya adalah seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini, isi di dalam data ini sudah akan ada isinya, dan akan dilempar ke dalam indeksnya. Nah, di dalam indeksnya ini, kita di sini first, last, handle, itu akan kita ganti ya. Jadi ini headernya. Di sini misalnya nomor. Mungkin biar lebih cepat saya akan kopikan.
dari tabelnya. Isi di dalam staff itu ada nomor, staff number, name, position, salary, branch number, dan action. Kemudian ini TR-nya kita rapikan. Kemudian di dalam bodinya itu kita ambil seperti ini. Di dalam bodinya tidak perlu, ini kan ada 3 ya, karena nanti akan kita repeat menggunakan for each gitu ya. Body, kemudian kita tambahkan i. Semacam ini. Kalau ini kita jalankan, ini kita refresh, maka muncullah di sini ya. Datanya sudah diambil dari MySQL. Di sini adalah nomornya. Kemudian di sini adalah ini, maaf, tabelnya itu kepotong atasnya. Kita berikan margin dulu. Di sini misalnya kontainernya margin atas bawah berarti margin Y. Y5 misalnya begitu. Kalau kita refresh, maka dia muncul headernya. Di sini number, staff number, nama, position, salary, branch number, dan juga action. Ini datanya sudah muncul dari database MySQL-nya. Dengan cara di sini kalau yang atas ini adalah header-nya, yang datanya ada pada bagian bawah di sini. Kita akan bikin PHP. Kemudian kita bikin satu variabel namanya i. I ini kita gunakan untuk mengisi kolom nomor. Jadi kan tadi kan kolomnya di sini ada nomor ya. Maka nomor itu kita generate mulai dari 1. Kemudian for each itu sama seperti di tutorial, sama seperti di materi PHP. Untuk menyajikan kita bisa menggunakan for each. Kemudian staff di sini, variabel staff itu berasal dari ini ya, data staff ini. Kemudian dilempar ke sini, for each $staff $st semacam itu. Kemudian di sini kita bikin row satu barisnya, per barisnya kita isi dengan i. Kita ambil dari PHP tadi. Kemudian kita isi di sini kalau siku kemudian tanda tanya dan sama dengan itu sama dengan PHP echo gitu ya. Jadi kalau PHP echo kita nulis dengan sama dengan seperti ini, itu bisa. Kemudian kita tampilkan $st, kemudian dia di field yang mana atau kolom apa, staff number, sesuai dengan yang ada di MySQL kita. Kemudian name, position, salary, dan branch number. Kemudian berikutnya adalah i-nya kita tambah, i++. Jadi masuk ke baris yang kedua, i-nya berubah jadi 2, kemudian seterusnya 3, 4, 5 sesuai dengan jumlah datanya. Maka muncullah di sini tabel dari si staff-nya ini. Kalau kita klik staff, dia akan muncul. Seperti itu. Nanti kita tambahkan di atasnya itu tambah data, kemudian bagian action-nya. Ini kita tambahkan dengan detail, update, dan delete. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah bingung atau sudah
Halo? Atau malah ketiduran kali ya? Gimana, masih kuat? Halo? Oke. Oke. Sampai memunculkan data dari MySQL-nya, ada yang ditanyakan nggak? Ini sudah 9:30 ya. Lama juga ya. Ada yang mau ditanyakan? Filenya ini nanti akan saya share. Jadi silahkan nanti bisa dilihat. Jadi barangkali ada yang ketinggalan. Mungkin saya share yang langsung yang ini juga ya. Jadi Anda bisa pelajari di sini bagian staff, kemudian branch-nya Anda bisa ikutin langkahnya seperti yang ada di controller staff, kemudian model staff, dan ada view-nya staff juga. Seperti itu. Kalau kalau di sini yang aplikasi yang sudah jadi itu controllernya tadi kan ada staff gitu ya. Staff controllernya di sini tadi di dalam index, di dalam function index itu kan kita memanggil model ya. Modelnya ini sebenarnya dipanggil di atas, tapi bisa dipanggil di sini juga. Dipanggil di atas semacam ini itu kalau di dalam controller ini banyak memanggil model yang sama, semacam itu maksudnya. Kemudian di sini nanti kita akan bikin function untuk menambah, kemudian ada function hapus, dan ada function untuk mengubah. Begitu. Nah, kemudian di dalam view dari staff itu kita akan punya index tadi, index di sini. Kemudian ada detail untuk melihat isi di dalam detail setiap datanya. Kemudian ada tambah. Tambah itu untuk menambah. Jadi bentuknya akan seperti ini. Kalau kita klik tambah, itu dia akan menuju ke controller staff, kemudian ada function tambah. Di sini misalnya staff number-nya, kemudian namanya Alex misalnya seperti itu. Salary-nya kalau ini misalnya ada hurufnya. Salary itu kan gaji ya, harusnya isinya angka. Kalau diisi dengan huruf, kalau di sini misalnya kita tambah data, di sini akan muncul error. Di sini kita ulang staff number-nya, nama misalnya, kemudian salary-nya tetap isinya angka. Di sini ada namanya validation gitu. Nanti semuanya ada di situ. Kalau kita tambah, dia akan ke sini, dan si Alex-nya ini karena staff number-nya itu tidak ada hurufnya, dia dianggap sebagai yang pertama seperti itu. Karena sort pertamanya adalah staff number-nya. Di sini Alex, supervisor, salary-nya, dan branch number-nya. Kalau detail tadi kita sudah lihat detailnya. Kemudian kalau kita ubah, kita akan menuju ke controller staff, kemudian ubah, dan yang diubah adalah di sini data dengan staff number berapa gitu ya. 43432. Alex Komang misalnya. Kita ubah, maka di sini berubah juga. Kalau kita hapus juga sama. Kalau kita hapus, dia akan muncul satu prompt, satu alert confirmation, oke atau cancel. Kalau cancel berarti nggak terjadi apa-apa. Kalau kita hapus dan oke, maka datanya akan berhasil dihapus. Di sini ada statusnya juga. Seperti itu.
Jadi di sini di dalam view ada detail, ada index, tambah dan ubah sesuai dengan jumlah submenu yang ada di dalam situ ya. Submenunya di sini ada tambah, ada detail, ubah, hapus. Kalau pencarian di sini dia hanya mencari di dalam datanya. Jadi pencarian ini nanti berkaitan dengan modelnya. Apakah mendapatkan data semuanya atau datanya itu diambil berdasarkan query tertentu. Query-nya ada di sini, ada di model. Model di sini mStuff. Di sini untuk mendapatkan all stuff sama seperti tadi, itu kita bisa dapatkan dengan get stuff-nya saja. Dan ini di sini diambil semuanya. Kemudian kalau tambah data itu kita lakukan insert. Kemudian kalau function hapus itu kita lakukan delete. Tapi delete yang mana? Kita gunakan where. Kalau mendapatkan salah satu stuff saja, itu get where juga. Kalau ubah itu prinsipnya sama seperti insert tadi, cuman di sini dia pakainya update. Kemudian untuk mencari data stuff, pencarian itu keywordnya mau yang mana? Apakah nama, position, staff number, salary, atau semuanya? Kemudian kita get staffnya dan hasilnya kita kembalikan kepada controller. Seperti itu. Barangkali sedikit penjelasannya itu bisa nanti Anda lihat lagi di videonya. Dan nanti file ini akan saya berikan juga. Jadi Anda bisa download dan bisa coba-coba. Dan Anda bisa lengkapi di sini tidak hanya staff, tapi branch-nya juga mengambil dari data. Di sini kan ada data branch, kemudian ada data video, ada data rental agreement. Itu semuanya bisa Anda tampilkan di dalam aplikasinya. Begitu. Jadi kalau Anda berhasil melengkapi semuanya ini, harapannya pada saat nanti misalnya Anda tugas akhir membuat aplikasi misalnya pengarsipan atau perpustakaan, itu Anda bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Menampilkan datanya. Sebenarnya aplikasi itu kan sederhananya fungsi utamanya adalah tambah data, kemudian ubah data, dan hapus data gitu ya. Kalau di sini misalnya pengarsipan, data pengarsipan, Anda bisa lihat detailnya, kemudian Anda bisa mengubah datanya, dan Anda bisa menghapus datanya, ataupun Anda bisa menambah datanya. Dengan cara yang sama, kemudian tampilannya kalau mau Anda sesuaikan, juga siap untuk bisa membantu Anda untuk misalnya pembuatan skripsinya gitu ya. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini masih 15 menit, nanti kita gunakan untuk absensi ya, karena tadi absensinya masih error. Kita kan sampai jam 10 ya. Saya nggak nyangka ini sudah hampir 2 jam gitu. Padahal ini tadi belum kita coba, tadi baru menampilkan datanya ini. Untuk yang ini, tadi sedikit penjelasan saya dan Anda bisa langsung lihat dari codingannya gitu ya. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Halo? Masih masih di situ kah? Ada yang sudah berencana mengambil skripsi apa? Atau membuat aplikasi? Itu atau skripsinya memang membuat aplikasi ya? Saya nggak tahu ya. Halo? Gimana Mas Suda? Kalau skripsi di sana membuat aplikasi ya? Atau
Hmm. Oke. Berarti template tadi bisa Anda pelajari gitu ya. Nanti Anda coba dan Anda lengkapi. Nanti kedepannya itu bisa ya ya dipelajari lagi untuk bisa bikin aplikasi-aplikasi yang lainnya gitu ya. Oke, absensinya ini tadi ya. Generate lagi. Di sini tadi yang belum absen siapa saja? Saya absen kan. Oke, sebentar. Oke. Oke, satu-satu ya. Tadi Firda, oke. Terus siapa lagi? Sony, Sony. Kemudian Huda. Kemudian Nadia, Nadia, kemudian Anissa, kok nggak ada? Anissa, oke, Anissa, oh iya, oke, Anissa sudah, kemudian siapa itu? Rizky, oke, oh sudah, oke, hadir semuanya berarti ya. Oke, seperti itu. Nanti akan saya share di Kulon ya. Untuk filenya bisa Anda download di sana. Gitu ya. Oke. Belum belum puyeng kan ya? Oke, oh sudah dari tadi. Sebenarnya enak lagi kalau kita bisa apa namanya? Kalau kayak gini ngoding bareng itu bisa ketemu di satu tempat gitu ya. Cuman masih belum memungkinkan. Jadi kayak pemrograman lanjut seperti ini memang sebaiknya kita bentuknya semacam kayak praktikum gitu ya. Jadi kita bisa monitor satu persatu, kita lihat layarnya ada masalah apa gitu ya. Dan kita bisa sesuaikan langsung saat itu juga. Hanya saja itu masih belum bisa kita lakukan. Kalau nggak salah bukannya tanggal 4 itu akhir dari PSBB ataupun lainnya gitu ya. Apakah Anda sudah disuruh kembali ke kampus? Saya nggak tahu ya. Oh, belum ya. Nanti mungkin videonya tetap akan saya edit, saya potong dan saya share. Dan nanti mungkin akan saya tambahin dengan video yang lain juga. Karena minggu kemarin itu kan apa namanya? Ya saya masih berasa masih punya utang gitu. Nanti saya tambahkan materi yang lain juga di situ juga. Gitu ya. Atau kalau misalnya nih, kemarin kan ada edaran tanggal 4 itu sudah selesai dan misalnya Anda disuruh ke kampus berarti minggu depan itu kalau kita masih bisa bertemu, kalau bisa bertemu, kalau enggak ya enggak gitu ya. Tapi ya saya juga masih khawatir dan was-was juga kalau ada pertemuan banyak orang itu resikonya kan masih tinggi juga ya. Tapi ada edaran seperti itu, tapi bukan berarti nanti harus langsung terjadi perkuliahan seperti biasanya normal atau enggak. Nanti tunggu infonya. Saya nggak yakin, masih nggak yakin gitu ya. Tapi kalau enggak ya nanti akan saya siapkan video yang lain untuk bisa Anda pelajari juga. Gitu ya. Baik, mungkin pertemuan kali ini seperti itu. Terima kasih, semoga tidak tambah mumet ya. Oke. Uh, Berbagai macam framework PHP itu aslinya kalau Anda gunakan dan terbiasa akan sangat memudahkan, sangat enak dan pengorganisasiannya itu lebih mudah
daripada kalau kita bikin secara konvensional gitu. Karena seperti tadi, header footernya itu bisa kita pisahkan gitu. Kita hanya fokus ngisi di dalam tengahnya saja. Kemudian untuk akses ke database itu akan sangat dibantu sekali. Baik mulai dari tambah data, ubah data, hapus data, atau melihat data, begitu ya. Jadi silahkan nanti dipelajari, dan kalau ada sesuatu hal bisa ditanyakan di grup. Dan juga jangan lupa komen di videonya juga ya. Oke. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.